ini ada, saya pernah dengar juga slang itu cerita bahwa ada orang yang mau bunuh diri justru saat dia mau loncat, tapi dia pakai Walkman zaman dulu. Dengerin lagunya slang, ada lagunya apa itu saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumi Institute. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan satu seniman yang menurut saya ada sisi spiritual ya, yang nanti kita akan berbicara tentang dimensi seni dalam spiritual. Saat ini kita kedatangan tamu Mbak Uut. Iya. Dan Uut Eno, Uut aja. Uut Eno, dan kita lihat beliau sudah ada beberapa karya-karya yang ada di baru ini ngeluarin juga mini album digital, ada di platform ya Spotify, iTunes, Deezer dan Zoom juga. Oke. Nah, untuk mengawali, kalau dari sisi Mbak Uut melihat apa ada kaitan antara seni dengan spiritual? Menurut saya itu sangat ada hubungannya. Kenapa? Karena gini, kan kalau zaman dulu ya, Nabi itu kan mendapatkan istilahnya gift-nya itu adalah penyampaian wahyu ya melewat Nabi. Nah sebenarnya menurut saya juga seniman itu dicipta sama Allah ya, dalam hal ini menurut keyakinan saya di Islam, bahwa seniman itu menurut saya istilahnya apa ya, hampir menyamai setingkat dengan sufi. Karena ada bahasa atau ada dari lirik itu biasanya kan dari puisi, dari puisi yang masih puisi, kemudian dibikin dan ada yang ingin disampaikan. Nah kalau kan kita semua tahu dan juga Rumi bicara bahwa semua hal yang baik itu pasti dari Allah, pasti dari yang ingin disampaikan dari Tuhan, ada message. Nah jadi ya seniman itu pasti, karena saya aja sebagai pencipta lagu, musisi, itu tidak mungkin ujuk-ujuk sebenarnya. Dia tidak datang begitu saja. Maksudnya tidak bisa direncanakan ya. Kadang tiba-tiba ada nada atau bermain di pikiran kita, kemudian kita melihat sesuatu. Nah, seniman itu kan sensitifnya tinggi, jadi kayak spons, absorb gitu, kan menyerap. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan, ingin dialami, bisa melalui dirinya sendiri ataupun pengalaman orang lain. Nah itu dituangkan lewat sebuah puisi dan dengan makanya diberi notasi dan nada menjadi sebuah lagu. Dan nggak tahu ya kalau teman-teman musisi yang tahu saya tuh kadang saya suka amazed sendiri loh, kok bisa seperti ini ya. Kemudian dalam hal proses pencarian produksinya juga itu kadang saya amazing ya, itu Allah menemukan dengan orang-orang yang sama gitu. Maksudnya sama? Jadi gini, saya kan mengalami pengalaman dari rekaman dulu di label ya, jadi mainstream lah ya. Terus sampai saya akhirnya berindie, kan kalau orang pikir indie berat, terus saya punya karya-karya yang susah ini mungkin dituangkan gitu kan. Ya entah jadi mungkin orang bilang puisi musikalisasi, or ya musik yang ada lirik tapi berbentuk puisi. Tapi ternyata saya sejalan dengan berproses menemukan orang-orang yang sama gitu. Dan saya percaya frekuensi itu menyeleksi orang yang datang ke kita. Betul. Jadi kayak magnet. Saya setuju. Saya pas berindie saya bertemu, mungkin kalau masih tahu, ada saya udah meninggal dia, Mas Otom Kodrat. Dia juga musisi yang orang Indonesia mungkin nggak tahu, tapi dia 20 tahun di Jepang dan semua tempat pertunjukan di Indonesia ini termasuk dulu tiap 17 itu Obade itu dia di baliknya.
Dan kayak bertemu orang-orang yang akhirnya ada suatu album saya itu saya pikir saya tidak mampu membuatnya, tapi bertemu dengan orang yang pas. Ya, saya bertemu pemain-pemain perkusi yang bagus dan akhirnya berproses, dan dalam rekaman itu juga banyak hal-hal spiritual, Mas. Contohnya bisa ambil satu contoh. Misalnya. Jadi gini, misal ada ini pengalaman spiritual saya ya penonton ya. Ada misal kalau kita niatin nih, misalnya nada gini, terus enggak pas berproses itu ada yang main nih. Saya tanya teman saya, bagus tuh kamu main saluangnya atau sulingnya. Terus dia bilang, iya aku juga nggak tahu nih, nadanya nongol aja seperti ini. Nah, kemudian nanti pemain perkusi yang lain juga, saya ngambilnya kayak gini ya Mbak Ut. Kok bisa kayak gitu? Iya, kayaknya lagu ini cocok gitu. Lalu gue bilang, kok tahu, saya juga ingin seperti itu. Klik gitu. Kemudian diulang lagi itu nggak bisa. Merinding sama saya. Dan itu sering. Ulang lagi, nggak bisa. Gue kayak transi, nah, kayak gitu. Jadi proses-proses spiritual dan sampai kita pun jadi tahu, oh untuk lagu yang ini nih. Jadi seperti ibadah ya. Jadi kan kita ada waktu yang pas, tema yang pas, momen yang pas. Saya ingat banget ada lagu tadi Atas Nama Malam itu kan, Atas Nama Malam ada. Ini lagu saya saking mengaguminya malam. Kenapa? Bukan saya karena manusia malam ya. Karena malam itu saya melihat ini ya, imajinasi lagu saya Atas Nama Malam itu. Jadi seperti ada mata di atas tuh. Jadi Allah tuh melihat kejadian di atas semua malam itu. Ya, dari ada yang orang sholat tahajud, ada yang ibu-ibu baru pulang dari pasar, baru ada orang masih baru pulang mungkin dari bekerja, bahkan yang habis bersenang-senang mungkin. Jadi itu mata itu yang ngelihat, dan betapa luas gitu, dan betapa ternyata Allah itu memberikan berbagai macam momen dan makna yang orang mungkin dapatnya beda-beda. Betul, betul sekali. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari beberapa peristiwa bahwa hampir tidak semua berhasil melewati yang namanya spiritual. Misalnya Mozart berakhir bunuh diri gitu kan. Kemudian tetapi kalau kita melihat Kitaro ini adalah instrumen, dan kalau saya dia pernah mengatakan, andai saya tidak punya Tao, saya mengikuti Mozart bunuh diri gitu. Nah, bagaimana kira-kira Mbak Ut melihat ini? Kalau tadi hubungan sama mengenai kesehatan mental, itu saya kurang setuju kalau disamakan dengan spiritual. Ini ada istilah gini nih, mungkin para penontonnya tahu. Kayak inget banget tuh loh, waktu almarhum ayah saya bilang, jadi seniman. Seniman tuh nanti beda tipis jadi senewan. Iya, jadi dekat ke frustrasi. Sebenarnya. Dan memang faktanya ada kan? Faktanya ada, jadi mungkin ya kalau saya menyelaminya gini, saking sensitif dan menyerapnya. Gitu. Jadi harus ada juga harus seniman tuh punya jalan keluar supaya tidak terjebak dengan terlalu absorb. Ya kan, saya bertemu juga dengan beberapa seniman atau pembuat puisi yang saking dalamnya dia, jadi masuk trans gitu kan istilahnya. Terus sampai gak usah musisi deh, bintang film aja kayak Tom Hanks main di Castaway, and then after dia done syuting itu mungkin saking pendalamannya itu kayak seperti dia asing di sekitarnya. Nah, sama ya kayak Mozart ya, apalagi terus kalau musik zaman dulu ya dengan lika-likunya. Kalau saya menilik Beethoven sebenarnya, kalau saya Beethoven kan juga jenius, dan justru lagu-lagu yang dia bikin itu saat dia ke titik terendahnya. Kita nggak akan ngerti Ellis kalau dia nggak di penjara. Terus dia kan juga tidak bisa mendengarkan karena sering dipukulin kan dulu. Nah, berarti kan sebenarnya kalau saya lihat gini, kalau saya malah bersyukur gini, untung saya jadi seniman, musisi. Karena apa? Sedih senangnya saya bisa memaknai, dan syukur-syukur kalau bisa menjadi suatu. Ya entah puisi, entah nulis lah, waktu kecil kan kita rilisnya itu menulis. Karena saya juga baru tahu untuk bicara sama teman-teman psikolog,
Kalau ada orang yang lagi stres apa, nulis. Itu terapi loh ternyata. Memang. Itu terapi. Terapi. Nulis, luangkan. Apa mau unek-unek ngapain atau apa, tahu nggak dengan tahu. Nah, tadi kalau seniman tadi sampai saya setiap ngomong sama teman-teman pasti ada rasa ingin bunuh diri, itu juga banyak. Tapi tinggal kita tadi, kalau itu menjadi suatu apa ya? Kalau saya tuh kalau kita ngobrol, kalau saya brainstorming dengan teman-teman seniman tuh ada pasti nggak hanya seniman, semua orang tuh ada sisi, ada dark side-nya. Iya, dark side. Dark side-nya. Quentin Tarantino, dark side-nya dia jadi karya. Iya. Saya pernah juga dulu, dia teman saya bikin film kayak dokumenter, apa yang kamu benakmu ini dijadikan karya. Misal sampai dia bilang, pernah nunggu orang nggak lagi antri di dokter, oke. Pas saat nunggu, bete, terus kita kan berimajinasi, oh yang sebelah saya nih orang hamil, nanti anaknya keluar atau tiba-tiba. Nah itu seni. Tapi makanya wadah penampungannya itu. Nah kadang sebenarnya bersama juga tidak seniman ataupun seniman, ekspektasi itu sebenarnya yang harus dibatasi. Nah, makanya itu tingkat spiritual itu berpengaruh. Untuk mengerem ekspektasi. Iya. Itu pengaruh. Ya? Itu pengaruh. Jadi apa ya? Ya sama kalau di keyakinan kita kan, kalau senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Nah, itu spiritual itu masuk di situ. Bahwa ya everything is temporary anyway gitu. So we don't have to be perfect gitu kan as a human being, karena ya manusia itu ya dicipta karena emang tidak sempurna, makanya harus perlu manusia-manusia lain dan sosialisasi untuk saling bersinergi, melengkapi gitu. Karena benar tadi, kalau nggak masuk spiritual tadi, saya ini pernah ngetes tuh misal main perkusi kan, ada beberapa perkusi yang mungkin kalau kita misalnya salawat terlalu dalam gitu kan, bisa trans, saya pernah dites juga itu. Jadi, nah kan baik lagi saat kita di titik trans tadi itu, mau mana nih yang narik nih? Terus dilakuin apa enggak? Nah itu tadi mas tadi ngerinya itu. Jadi pas saat sudah balik lagi, nggak perlu. Atau ada juga teman-teman dia saking berimajinasi tadi, awalnya mungkin bukan bunuh diri, kayak ngetes berada di dimensi lain. Di dimensi yang dia ciptakan sendiri dalam khayalnya. Dimensi kita sendiri, nggak bisa pulang lagi. Ya, kalau kita kan, ya tadi balik lagi kan ke ya iman tadi ya sebenarnya, karena kan kita ini kan semacam gelombang ya, apa sih ya tubuh kita ini gelombang elektromagnetik itu saya percaya. Jadi saat kalau terlalu dalam apapun, makanya meyakinin apapun fanatik, ya pilih. Makanya saya bilang milih fanatisme yang membaikkan kita. Ya makanya memuja halal Nabi Muhammad, kita saling diajak salawat, mau sampai apapun semalaman kita bisa bersalawat. Kan mungkin tadi pentingnya spiritual tadi. Jadi ada tindakan atau kegiatan yang saat kamu nanti kejauhan ada yang narik. Udah tadi, jadi ada pengeremnya lah gitu. Nah, di antara ini Mbak Ud, karya ya, kita lihat kan seni ini sangat identik dengan karya. Nah, kira-kira apa inspirasi terbesar ya, kenapa orang bisa menghasilkan suatu karya besar? Nah, seperti tadi Beethoven ketika dia berada dalam titik yang paling rendah ya, dia bisa menciptakan suatu karya yang luar biasa. Apakah memang karya-karya besar itu hasil dari itu ya, keterpurukan, merasa diri dalam kegelapan, kemudian muncul seperti itu? Atau ada sesuatu yang lain itu yang membuat kemudian karyanya menjadi sesuatu yang besar? Kalau itu sebenarnya tidak ada rumusnya. Untuk karya besar atau karya hits itu tidak ada rumusnya sebenarnya. Tapi kalau saya percaya apapun itu, karya itu kalau jujur sebenarnya, itu kan dia jujur. Makanya banyak kita pun kan menyenangi
karya musisi atau kita mengidolakan suatu seorang musisi yang membawa karyanya jujur dan itu menempel dengan dirinya. Ada sekarang saya banyak juga menemukan teman-teman yang dia membawakan karyanya terus dia bilang, aku tuh nggak kayak gitu. Ya, sebenarnya atau ini ya mungkin maunya pasar atau maunya produser. Salah. Makanya biasanya yang melekat itu justru yang dia ada part in-nya gitu. Maka that's why orang yang membawakan karyanya dia sendiri ya kita gini nyampe. Jadi kan berkarya itu mendeliver suatu mas juga kan misalnya siapa apapun mau orang membuat buku, membuat karya film. Jadi itu kan produk yang untuk dideliverkan ke orang. Nah, balik lagi orang itu merasa inggit saat ini nih pas ya. Kok masuk ya? Kok gue banget ya kalau sekarang anak bilang. Nah, itu biasanya ya karena berkarya itu dari hati lah kalau anak-anak intinya karya itu berkarya dari hati. Dan kalau zamannya ya Mozart, Beethoven itu kalau saya itu istilahnya gini, dapat nih sakitnya. Jadi kalau bikin lagu tuh anak pasti kurang berdarah ya, itu istilahnya kurang berdarah nih. Terus ada ada sakitnya nih kalau untuk lagu misalnya lagu yang yang sedih atau yang dark gitu, mesti dapet nih, mesti kena nih gitu. Tapi tadi karya besar, ya sampai mikir juga, kenapa karya besar itu, tapi ini bicara musisi seniman dulu ya mas ya, tragis. Kenapa? Ayo, saya ingat satu buku Nietzsche. Nietzsche itu kalau nggak salah ada satu buku judulnya tragedi manusia atau apa gitu, yang menggambarkan betapa ini ada satu musisi instrumental di Jerman, saya lupa namanya itu, yang begitu terkenal, dan dia menjelaskan betapa orang sangat terinspirasi dengan lagu itu, dan di situ menjelaskan satu bentuk tragedi. Nah, mungkin Mbak Ut bisa mengelaborasi antara seni dengan tragedi tadi. Tragedi itu kan ya melekat kesenimannya ya. Tapi karya itu menurut saya bukan hasil dari suatu tragedi. Kebetulan saja. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa sedih, senang, susah, bahagianya seniman itu bisa jadi karya. Itu. That's why kadang saya nggak tahu, saya sampai ditanya, saya pernah ada begini, kalau kamu tidak terlalu jadi musisi, malah saya bilang bisa gila kalah. Terbalik saya, malah orangnya malah salah, malah kok musisi kok jadi gila bunuh diri. Enggak, justru kalau saya nggak jadi musisi malah saya gila. Kenapa? Karena kalau seniman itu kegilaan itu tuh bisa jadi karya. Ada pelarian ya. Rilisnya itu. Dan ya apalagi dikeluarkan dalam bentuk kan keseriusan itu. Kalau Mozart, Beethoven, jadi dia sedihnya masuk ke dalam string, ke dalam brass sectionnya itu saya sakit semua kalau yang dimainin itu kan. Even itu sudah dipresentasikan ulang sama musisi yang sekarang, tapi setiap nonton siapapun yang bawa, ya ampun ini sakit ya, dalam ya, dan lagi kita membaca ceritanya. Itu tadi behind-nya itu kan membawa lagi lagu itu tidak hanya kemasannya sebagai lagu. Behind story itu kan malah makin kita kayak ini aja. Queen, orang mungkin yang tidak begitu biasa aja denger. Tapi pas nonton filmnya, ini lagu-lagu ini nih diciptakan seperti ini. Nah, jadi kemasan ya behind story-nya dari lagu itu tuh emang penting. Dan itu yang memberikan inspirasi yang besar ya. Betul. Dalam sebuah karya. Nah, mungkin ke depan kira-kira apa yang terakhir ini Mbak Ut ingin hasilkan dalam sebuah karya seni? Kalau saya intinya, kalau saya kita ini manusia harus meninggalkan sesuatu. Ya kan, terlalu picik lah mungkin orangnya, manusia mati meninggalkan nama. Tapi emang benar itu.
bahwa sampai ada istilahnya seperti ini, ayam matinya aja namanya bagus, ya kan? Yeah. Jadi ayam goreng, ayam penyet, kita mati. Bener, saya langsung mikir, kita mati kali ada yang masih ingat. Nah, saya mikir gitu. Boro-boro doain mungkin, mikirin nggak ya? Nah, ya tapi setidaknya ya kalau ada karya, ya kan mungkin orang bisa tetap mengingat kita atau ada pesan-pesan lah, karena biasanya setiap lagu, ya baik lagu saya maupun lagu teman-teman seniman yang lain itu ada message. Oke. Ini saya pernah dengar juga slang itu cerita bahwa ada orang yang mau bunuh diri justru saat dia mau loncat, tapi dia pakai Walkman zaman dulu, dengerin lagunya slang, ada lagunya apa itu saya lupa, gak jadi bunuh diri. Jadi saat lagu karya dideliver dengan baik, dengan jujur, makin itu sudah senang bagi kami musisi. Lebih senang lagi ternyata itu ada dampak lain yang manfaat. Sampai dulu saya pernah ada juga beberapa ya fans saya bilang, saya dengar lagu itu bagus tuh, misalnya ada bahwa ya semua ini ada lagu saya itu yang lirik saya itu yang jalani saja semua yang ada. Kan? Janganlah kita menyiksa diri demi mencari yang tak pasti dalam hidup ini. Jadi, everything is temporary. Jadi kalau sedih, nggak selalu akan ada senangnya. Kita tahu senang juga karena kita pernah sedih. Ya, let's compare gitu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman semua, kita nanti menantikan karya Mbak Ut selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menikmati berkolaborasi bersama lagi. Iya, jadi insya Allah kita akan buat satu kolaborasi yang terkait dengan Rumi, insya Allah. Keren. Kita menantikan itu, semua teman-teman mohon doanya. Terima kasih banyak Mbak Ut sudah hadir di Rumi Institute. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.